Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja. Najis pasti kotor, kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Berikut contoh-contoh hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama yaitu hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamu jika tidak ada air. Yang kedua yaitu hadas kecil, contohnya buang air dan buang angin, menyebabkan batalnya wudhu. Cara menghilangkannya, dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Yang pertama yaitu badan, orang yang sholat. Dua, pakaian yang dipakai. Yang ketiga, tempat seluas sajadah. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat. Akan tetapi, harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, atau topi, tas, sepatu, sendal, bangku, meja, lemari rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, atau kamar mandi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu macam-macam alat bersuci. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk bersuci menurut Islam yakni yang pertama yaitu benda padat. Benda padat yang dimaksud adalah batu, bayu merah, pecahan genting, tisu, daun, dan kayu. Semua benda tersebut harus dalam keadaan bersih dan tidak terpakai. Yang kedua yaitu benda cair. Benda cair yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air. Air ada yang boleh digunakan untuk bersuci, adapun yang tidak boleh digunakan atau tidak sah untuk bersuci. Selanjutnya yaitu macam-macam air. Yang pertama yaitu air yang suci menyucikan. Air yang suci menyucikan adalah air yang halal diminum dan sah digunakan untuk bersuci. Misalnya air hujan, air sumur, air laut, air salju, air embun, dan air sungai, selama semua itu belum berubah warna, bau, dan rasa. Yang kedua yaitu air suci tetapi tidak menyucikan. Air suci tetapi tidak menyucikan yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Misalnya air kelapa, air teh, air kopi, dan air yang dikeluarkan dari pepohonan. Yang ketiga yaitu air mutanajis atau air terkena najis. Air mutanajis adalah air yang tidak boleh untuk diminum dan tidak sah untuk bersuci, seperti air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Air yang belum berubah warna, bau, dan rasa tetapi sudah terkena najis dan air tersebut dalam jumlah sedikit atau kurang dari 2 kula. Yang keempat yaitu air yang makruh dipakai bersuci seperti air yang berjemur atau terkena panas matahari dalam bejana selain bejana dari emas atau tetap. Yang kelima yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena kekhawatiran telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan. Yang selanjutnya yaitu wudhu. Wudhu adalah ibadah yang sangat penting. Jika melakukan wudhu kita tidak benar, maka sholat kita tidak sah. Mari kita pelajari kembali tentang membasuh anggota wudhu yang benar.
Berikut adapun niat wudu. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitul wudu'a lirob'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu doa setelah wudu. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutattohirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berikut ketentuan wudu. Berwudu adalah salah satu cara bersuci dari hadas kecil, yakni membasuh atau mengusap anggota badan dengan air sesuai yang dimaksud adalah seluruh anggota berwudu. Disyariatkannya wudu bersama dengan perintah salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam, yakni setengah tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6, bisa kalian baca di sini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Adapun hukum wudu. Hukum wudu adalah wajib karena merupakan syarat untuk melaksanakan sholat. Sebagai ibadah, wudu memiliki beberapa ketentuan, antara lain syarat dan rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu untuk memperhatikan, diikuti, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Adapun syarat wudu, yang pertama yaitu Islam, kedua mumais, ketiga tidak berhadas, yang keempat memakai air suci dan menyucikan, yang kelima tidak menghalangi air ke kulit seperti getah dan kutek. Yang selanjutnya yaitu sunah-sunah wudu. Adapun sunah-sunah wudu, yang pertama membasuh telapak tangan, yang kedua berkumur-kumur, yang ketiga memasukkan air ke dalam hidung atau istinsya, yang keempat membasuh kedua telinga, yang kelima berdoa sesudah wudu. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Seseorang dinyatakan batal wudunya apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama yaitu keluar sesuatu dari salah satu kubul atau dubul. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena mabuk maupun gila, atau dianggap seperti orang tidur atau hilang kesadaran. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa, dan keduanya bukan muhrim, dan lain-lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi orang yang tidak diperkenakan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila yang pertama tidak ada air, tetapi sudah berusaha mencari air, tidak mendapatkan sedangkan waktu sholat sudah masuk. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudunya akan bertambah sakitnya menurut keterangan dokter, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara melakukan tayamum. Yang pertama yaitu berniat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kedua yaitu mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Terima kasih semuanya. Semoga materi apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Dadah!